Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita di mata kuliah Dasar Administrasi Kebijakan, yang mana pada sesi 11 ini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen terakhir, yaitu controlling, atau seringkali dikatakan sebagai pengawasan ataupun pengendalian. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, dalam fungsi manajemen itu secara umum ya, kalau pakai teorinya George Etteri, ada terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perencanaan, pengorganisasian, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan, dan terakhir ada pengendalian. Nah, pengendalian atau tadi kita artikan sebagai controlling ini merupakan sebuah dasar yang digunakan nantinya untuk proses selanjutnya, yaitu perencanaan. Nah, sekarang kita masuk ke definisi daripada controlling. Nah, controlling ada yang mengartikannya sebagai pengawasan. Nah, istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya kan dari kata awas ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Sehingga controlling itu lebih luas daripada pengawasan ya. Akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Nah, pengendalian berasal dari kata kendali ya. Sehingga pengertian pengendalian itu mengandung arti mengarahkan, memperbaiki keadaan yang salah arah, dan meluruskannya menuju arah yang benar. Next slide, kita masuk ke sesi cakupan ya. Nah, sebenarnya ada juga ya yang tidak setuju menyamakan istilah controlling dengan pengawasan, karena dikatakan bahwa controlling itu pengertiannya lebih luas daripada pengawasan. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa pengawasan hanyalah sebuah kegiatan mengawasi saja, atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkannya saja hasil kegiatan mengawasi tadi. Jadi kegiatan mengawasi atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan dari hasil pengawasan tadi. Nah, sedangkan controlling ya adalah di samping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian. Nah, kegiatan pengendalian ini menggerakkan, memperbaiki, atau meluruskan menuju jalan yang benar. Jadi kalau dikatakan pengawasan itu dapat dilakukan secara periodik atau berkala, sedangkan yang namanya pengendalian itu harus dilakukan setiap saat. Next slide. Nah, kita masuk ke definisi daripada pengertian controlling menurut para ahli. Jadi, kalau menurut Robin, menyatakan bahwa controlling merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Nah, sedangkan menurut George Etteri sendiri, controlling sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Yang maksudnya di sini adalah mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif. Ya, tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, Dell mengatakan bahwa controlling sebenarnya tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi kalau kita lihat bahwa di definisi ini sebenarnya controlling itu lebih luas ya, bukan hanya dari yang namanya pengawasan saja. Nah, untuk tahapan-tahapan controlling kita menggunakan dua referensi ya, dari Kadarman dan juga George Etteri. Jadi di sini menurut Kadarman,
langkah-langkah proses pengawasan yaitu yang pertama kali adalah dengan menetapkan standar. Nah, kenapa kita harus menetapkan standar? Karena perencanaan sebenarnya merupakan tolak ukur daripada merancang yang namanya pengawasan. Maka secara logis, hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Ya, jadi di sini perencanaan yang dimaksud itu adalah perencanaan maksudnya perencanaan yang dimaksud di sini adalah menentukan standar. Lalu langkah yang kedua yaitu mengukur kinerja. Nah, langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur dan mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan tadi ya di langkah pertama. Lalu yang ketiga yaitu memperbaiki penyimpangan. Nah, proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Itu menurut Kak Darman mengenai langkah-langkah proses controlling atau bisa dibilang juga langkah-langkah dalam proses pengawasan. Nah, lalu menurut George Etteri sendiri, proses pengawasan atau pengendalian itu terbagi atas 4 tahapan, yaitu menentukan standar atau dasar bagi pengawasan, yang kedua mengukur pelaksanaan, ya, yang ketiga membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada ya, menemukan perbedaan jika ada antara pelaksanaan dengan standar tadi. Lalu yang keempat, di tahapan controlling ini memperbaiki penyimpangan yang memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat. Itu kira-kira tahapan dari controlling menurut Kak Darman atau menurut George Etteri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh daripada gejala atau situasi yang kemudian memicu kita atau mendorong kita untuk yang namanya melakukan pengawasan. Ya, beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Yang pertama, terjadi penurunan pendapatan atau profit. Nah, terjadi penurunan pendapatan atau profit ini kita lakukan pengawasan jika penurunan yang mempengaruhi pendapatan tadi tidak begitu jelas apa faktor penyebabnya. Ya, lalu yang kedua, gejala yang kemudian berindikasi untuk kita perlukan pengawasan adalah penurunan kualitas pelayanan. Jadi teridentifikasi bahwa adanya keluhan dari para konsumen kita ataupun dari pelanggan kita. Nah, maka kita perlu kemudian melakukan yang namanya pengawasan. Lalu yang ketiga, ketidakpuasan pegawai. Jadi teridentifikasi ya adanya keluhan pegawai, kemudian ada produktivitas kerja yang menurun ataupun juga lain sebagainya. Dan yang keempat ya, yang pasti adalah kurang lebih hampir sama yang tadi, berkurangnya kas perusahaan. Jadi kita nggak jelas kenapa kemudian kas perusahaan kita mengalami yang namanya penurunan atau berkurang. Lalu gejala yang lain ya yang perlu kita lakukan pengawasan, misalnya kita lihat di organisasi kita itu banyak pegawai atau pekerja yang kemudian menganggur, artinya di sini tidak melakukan aktivitas ataupun produktivitas dalam bekerja. Maka kita kemudian perlu yang namanya melakukan pengawasan ataupun pengendalian. Lalu yang keenam, di organisasi itu tidak terorganisasi ya setiap pekerjaannya dengan baik. Jadi pada saat memerlukan dokumen, pada saat memerlukan arsip-arsip ataupun target-target kinerja, ya target kerja itu tidak terorganisasi dengan baik oleh oleh staf ataupun pegawai yang ada di sana. Maka kiranya itu merupakan perlu yang namanya pengawasan. Lalu yang ketujuh, biaya melebihi anggaran. Jadi kalau kita lihat bahwa di proses manajemen, dalam proses perencanaan tadi kita menetapkan namanya target ataupun tujuan.
Nah, target di situ kita sudah juga di dalamnya sudah menentukan berapa anggaran yang kemudian kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Nah, ternyata pada saat pelaksanaan gitu ya, ternyata apa yang sudah kita anggarkan itu kurang, atau apa yang sudah dilaksanakan di lapangan itu ternyata melebihi daripada anggaran yang sudah ditetapkan. Maka kita perlu yang namanya pengawasan atau pengendalian untuk mencari tahu kenapa kemudian biaya yang dikeluarkan itu melebihi daripada anggaran yang telah ditetapkan di awal. Lalu yang terakhir, satu gejala yang kemudian perlu daripada pengawasan adalah adanya penghamburan dan inefisiensi. Ya, jadi dilihat bahwa ada suatu kegiatan ataupun ya suatu kegiatan yang ada di organisasi melihat bahwa seperti tidak efektif dan tidak efisien gitu ya. Maka itu kita perlu melakukan yang namanya pengawasan. Nah, next slide. Kita masuk ke bagian yang namanya pengawasan itu punya fungsi ya, punya tujuan dan punya output gitu ya. Jadi fungsi pengawasan itu sebenarnya untuk mengoptimalkan fungsi manajemen ya. Jadi untuk mengoptimalkan fungsi manajemen. Jadi fungsi pengawasan itu ada fungsi pengendalian adalah mengoptimalkan fungsi manajemen. Nah, tujuan dari pengawasan itu adalah sebagai pengukur. Ya, sebagai pengukur, menjaga organisasi, kemudian tujuan itu untuk pencapaian tujuan dan sasaran, kepatuhan terhadap apa yang dilakukan, dan menetapkan tingkat penyimpangan yang terjadi terhadap apa yang direncanakan sebelumnya. Jadi kalau kita ilustrasikan tadi ya, tujuan pengawasan itu sebagai pengukur, maka bisa kita ilustrasikan sebagai termometer. Ya. Jadi pengawasan ya mengilustrasikan sebagai termometer. Jadi pengawasan membandingkan apa yang ingin dicapai dengan performance atau kinerja di lapangan. Ya, caranya dengan membandingkan laporan-laporan kinerja yang dibuat dan menganalisis kasus yang bisa menimbulkan masalah besar. Jadi di sini sebenarnya juga bahwa dengan adanya pengawasan, manajer menjadi lebih sadar atau aware terhadap suatu persoalan sebelum persoalan itu menjadi serius atau pencegahan. Jadi intinya juga bahwa output dari pengawasan itu adalah menunjukkan jalan bagi tindakan koreksi. Jadi kita kemudian bisa mencari tahu di mana tindakan-tindakan yang perlu kita ambil, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam mengambil tindakan tersebut, dan bentuk tindakan apa yang harus kemudian diambil dari hasil tindakan korektif tersebut. Nah, kita masuk ke jenis pengawasan. Ya, di sini menurut Pak Muning Jaya, ya referensi tahun 2004 bahwa ada 3 jenis pengawasan manajerial yang berkembang pada organisasi pemerintahan di Indonesia, yaitu pengawasan fungsional, pengawasan publik, dan pengawasan non-fungsional. Nah, pengawasan fungsional atau struktural di sini adalah fungsi pengawasan ini melekat pada seseorang yang menjabat sebagai pimpinan lembaga. Nah, peranan setiap pimpinan adalah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan staf yang ada di bawah koordinasinya. Nah, semakin tinggi tingkatan manajemen, maka akan semakin besar atau semakin luas objek dan aspek pengawasan, terutama yang bersifat strategis. Ya. Kemudian jenis pengawasan yang kedua yaitu pengawasan publik. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat terhadap jalannya pembangunan pada umumnya. Biasanya dilakukan melalui media massa ataupun bisa juga melakukan kontak pos ya, kontak pos 5.000 ya. Lalu kemudian pengawasan non fungsional. Nah, fungsi pengawasan yang sifatnya non fungsional ini biasanya dilakukan oleh badan-badan
yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atau melakukan fungsi sosial kontrol seperti DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau kita kenal sebagai BPKP, dan fungsi inspektorat yang ada di masing-masing kementerian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Nah, lalu kita masuk ke standar pengawasan. Nah, ada 2 standar pengawasan dalam fungsi administrasi. Nah, menurut Muningjaya, jadi ini referensi dari Pak Muningjaya, terdapat 2 jenis standar pengawasan dalam pelaksanaan fungsi administrasi, yaitu standar norma dan standar kriteria. Nah, standar pengawasan berupa norma ini didasarkan pada pengalaman masa lalu ya dalam pelaksanaan program sejenis dengan situasi yang sama. Jadi bisa kita katakan juga contoh dari standar norma ini adalah staf yang membidangi usaha kesehatan sekolah di puskesmas harus mengunjungi semua sekolah di wilayah kerjanya minimal 3 kali setahun. Itu untuk standar norma. Kemudian standar kriteria. Standar pengawasan berupa kriteria ini didasarkan pada harapan atau target dari pelaksanaan upaya-upaya pelayanan kesehatan tertentu. Atau bisa kita juga katakan bahwa standar yang diterapkan di standar kriteria ini adalah standar untuk kegiatan pelayanan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan. Jadi standar kriteria terkait dengan tingkat profesionalisme staf yang kemudian bisa kita contohkan adalah misalnya seorang kader kesehatan yang sudah terlatih itu mampu membuat larutan gula garam ya. Komposisinya berapa antara gula ataupun garamnya. Kemudian mampu membantu mengisi kartu menuju sehat atau KMS dan menjelaskan cara ber-KB. Kemudian juga mampu melakukan imunisasi BCG. Nah, kemudian untuk kedua standar ini sebenarnya digunakan untuk menyusun yang namanya standar operating procedure atau kita kenal sebagai SOP. Atau bisa juga digunakan untuk menyusun pedoman kerja petugas atau penilaian kemampuan seorang petugas kesehatan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis pengendalian atau pengawasan. Nah, kalau kita lihat pengendalian pengawasan ini dari segi waktu, ya di sini kita katakan bahwa pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan juga secara represif. Nah, alat yang digunakan dalam pengawasan ini adalah perencanaan budget. Sedangkan pengawasan secara preferensif, alat budgetnya itu secara referensif itu menggunakan alat budget dan laporan. Nah, kemudian kalau kita lihat pengawasan dari sisi objeknya, ini bisa kita lakukan terhadap produksi ataupun sebagainya, produksi atau operasi gitu ya. Atau juga ada juga yang mengatakan bahwa karyawan itu adalah dari segi objek ya, dari segi objek yang kemudian merupakan pengawasan secara administratif dan pengawasan operatif, jadi bisa seperti itu ya. Yang untuk produktif adalah operatifnya, yang karyawan tadi adalah pengawasan secara administratif. Nah, contoh pengawasannya ini adalah contoh pengawasan order atau pengawasan kebijaksanaan. Itu jenis pengendalian dari sisi objeknya. Kemudian kalau kita lihat pengawasan dari segi subjeknya, pengawasan dari segi subjek terdiri dari pengawasan internal ataupun pengawasan eksternal. Nah, pengawasan internal dalam perusahaan atau organisasi biasanya dilakukan oleh bagian pengawasan organisasi tersebut atau internal auditornya. Nah, laporan
tertulis dari bawahan kepada atasan, kemudian pada umumnya terdiri dari laporan harian, misalnya laporan mingguan, laporan bulanan, ataupun juga laporan khusus. Itu contoh dari pengawasan internal. Nah, kemudian kalau untuk pengawasan eksternal itu dilakukan oleh akuntan publik, ya, yang kemudian publikasi laporan neraca dan laporan laba rugi yang menyebabkan jalannya perusahaan wajib diperiksa oleh akuntan publik. Jadi dia mendapatkan informasi, kemudian untuk melakukan pengawasan itu bisa dari yang namanya laporan perusahaan, ya, laporan publikasi laporan neraca dari laba rugi. Nah, kemudian kita masuk ke metode pengawasan. Nah, metode pengawasan atau pengendalian ini bisa kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu pengawasan non-kuantitatif dan pengawasan kuantitatif. Nah, pengawasan non-kuantitatif tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Adapun teknik-teknik yang sering digunakan itu antara lain kita melakukan observasi, ya, pengamatan yang seringkali bilang seperti itu. Kemudian inspeksi teratur dan langsung, ya. Jadi di sini inspeksi teratur itu dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produk yang sedang diobservasi. Lalu yang tiga, laporan lisan dan tertulis. Laporan lisan dan tertulis dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, yang kemudian bisa disertai dengan feedback dari bawahan dengan relatif lebih cepat. Ya, itu. Kemudian yang keempat, evaluasi pelaksanaan. Lalu yang kelima, diskusi manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, cara ini bisa menjadi alat pengendalian karena masalah yang mungkin dapat didiagnosis atau sebenarnya dapat dipecahkan secara bersama. Lalu yang terakhir, yang metodenya yaitu manajemen by exception atau MBA. Di sini, ya, dilakukan dengan cara memperhatikan perbedaan yang signifikan antara rencana dengan realisasi. Nah, teknik tersebut, ya, teknik ini didasarkan pada prinsip pengecualian. Jadi prinsip tersebut mengatakan bahwa bawahan yang mengerjakan semua kegiatan rutin, sementara manajer hanya mengerjakan kegiatan tidak rutin. Itu untuk pengawasan non-kuantitatif. Lalu untuk pengawasan kuantitatif di sini adalah pengawasan yang melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Nah, beberapa teknik yang dapat digunakan, ya, untuk pengawasan kuantitatif misalnya adalah anggaran. Jadi misalnya anggaran operasi, anggaran belanja, anggaran penjualan, ataupun misalnya anggaran khusus misalnya untuk budgeting system, zero based budgeting, dan lain sebagainya, ya. Kemudian audit. Jadi ada internal audit. Nah, internal audit ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk membantu seluruh anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara mengajukan analisis, ya, penilaian, dan kemudian ada rekomendasi dan komentar mengenai kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ini adalah audit eksternal. Nah, audit eksternal ini punya tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan atau hasil perusahaan, dan kemudian melakukan pemeriksaan oleh pihak yang bebas dari pengaruh manajemen. Jadi kalau eksternal itu luar, ya, jadi tidak ada pengaruh dari manajemen organisasi tersebut. Lalu analisis break even. Nah, di sini break even itu atau kita kenal sebagai titik impas, ini adalah menganalisa atau menggambarkan hubungan biaya dan penghasilan untuk menentukan pada volume berapa anggaran biaya total tidak mengalami laba ataupun sebenarnya dia tidak mengalami yang namanya kerugian.
Ya, kemudian analisis rasio. Analisis rasio itu menyangkut dua jenis perbandingan, yaitu membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu ataupun membandingkan rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Lalu yang kelima, bagan ganti ya. Jadi bagian dari teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan itu misalnya adalah bagan ganti. Bagan ini adalah bagan yang mempunyai keluaran di satu sumbu dan satuan waktu di sumbu yang lain. Jadi dan juga menunjukkan kegiatan yang direncanakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam hubungan antar setiap kegiatan ya, dengan kemudian dihubungkan dengan waktu. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah program evaluation dan review teknik atau kita kenal sebagai PERT. Nah, dirancang untuk melakukan scheduling dan pengawasan proyek-proyek yang bersifat kompleks dan yang memerlukan kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dijalankan dalam urutan tertentu dan juga dia dibatasi oleh waktu. Baik, kemudian kita next slide masuk ke bagian tipe-tipe pengawasan atau pengendalian. Nah, di sini terbagi 3, pengawasan awal, pengawasan saat berjalan, dan pengawasan akhir. Nah, pengawasan awal ini seringkali berkaitan dengan sumber daya, atau terkadang pengawasan ini dikenal sebagai kendali feed forward. Jadi, pengawasan ini dilakukan sebelum pekerjaan itu dimulai. Dan pengawasan atau pengendalian ini meyakinkan bahwa tujuan yang sudah ditetapkan itu telah disusun dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Lalu yang kedua, pengawasan atau pengendalian saat berjalan atau concurrent ya. Jadi pada saat proses produksi atau operasi. Nah, pada pengawasan ini fokus pada apa yang terjadi selama proses. Nah, terkadang untuk pengawasan ini disebut juga sebagai steering. Nah, fungsi pengawasan ini memantau operasi dan aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatunya telah sedang dikerjakan dengan tepat. Lalu yang terakhir, pengawasan akhir atau hasil ya. Terkadang pengawasan ini disebut juga sebagai kendali kendali feedback. Nah, dilakukan setelah tindakan itu dilakukan setelah tindakan diselesaikan. Nah, fokus pada hasil akhir. Jadi di sini pengawasan ini fokus pada hasil akhir. Jadi dia kebalikan daripada pengawasan awal ya, ataupun juga pengawasan saat berjalan. Lalu kita masuk ke siklus umpan balik pengendalian. Nah, proses pengendalian dilakukan dengan suatu urutan sistematis yang kita sebut sebagai siklus umpan balik. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, siklus ini bisa kita lihat pada gambar seperti yang sudah kalian lihat di layar komputer. Nah, dari gambar dari gambar ini ya, dapat dijelaskan urutan sistematis dari suatu proses pengendalian, yaitu pertama pengukur yang disebut juga sebagai sensor ya, atau instrumen panca indera manusia gitu, merefleksikan kinerja nyata prosesnya itu seperti apa. Kemudian penilai ya, dari sini ya tadi ya mulainya ya, pengukur disebut sebagai sensor, merefleksikan kinerja nyata prosesnya itu seperti apa. Kemudian penilai memperoleh hasil kerja tadi yang merupakan hasil kinerja nyata proses dari pengukur. Nah, kemudian penilai memperoleh informasi tentang tujuan atau spesifikasi proses yang ingin dicapai. Yang kemudian selanjutnya, penilai membandingkan kinerja nyata dengan sasaran atau spesifikasinya itu apa. Lalu penilai kemudian memberikan masukan kepada penindak
tentang kondisi apa yang sedang terjadi. Lalu kemudian penindak ya mengambil langkah-langkah terhadap kondisi penyimpangan yang terjadi dan memastikan bahwa kondisi proses itu kembali ke kinerja yang searah dengan tujuan atau spesifikasi dari proses kegiatan tadi. Nah, jadi mulai dari pengukur itu punya yang namanya sensor atau instrumen, kemudian nanti penilai memproses informasi daripada tujuan dari suatu kegiatan tersebut, yang kemudian memberikan memberikan masukan kepada penindak, kemudian penindak itu mengambil langkah-langkah terhadap kondisi penyimpangan yang terjadi. Baik, kemudian kita masuk ke kriteria pengendalian yang efektif ya. Jadi kriteria pengendalian yang efektif itu mencakup kaitan dengan tujuan yang diinginkan, berkaitan dengan objektivitas, kelengkapan sistem, tingkat ketepatan waktu, dan daya terima. Nah, kalau kita kemudian lihat pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang diinginkan, artinya di sini harus mendukung tujuan organisasi. Misalnya seperti perbaikan pelayanan pelanggan, perlindungan aset perusahaan, dan kemudian misalnya adalah peningkatan mutu produk ataupun jasa yang dihasilkan. Itu kriteria pengendalian dilihat dari sisi tujuan. Nah, kriteria pengendalian yang efektif yang kita lihat dari objektivitas. Nah, objektivitas ini menyangkut yang namanya keadilan dan kejujuran. Tidak ada manipulasi. Ya. Misalnya juga USA Financial Accounting Standard Board itu kemudian menyiapkan suatu upaya menyusun dan memonitor prinsip dan praktek untuk menjamin pernyataan keuangan yang objektif ataupun cermat sesuai realitasnya. Itu contoh. Jadi punya objeknya yang kita kaitkan tadi dengan keadilan dan kejujuran. Lalu kita lihat dari sisi kelengkapan sistem. Pengendalian ini menyangkut seluruh perilaku dan sasaran yang diinginkan oleh perusahaan. Misalnya jika manajer pembelian hanya berbasis pada biaya per order, itu bisa jadi mutu itu diabaikan atau bisa jadi kedodoran. Demikian juga seandainya jika penjual komputer hanya mengawasi volume penjualan dan dia mengabaikan pelayanan purna jual, maka nggak lengkap gitu untuk pengendaliannya ya, jadi kurang tepat. Nah, kemudian kriteria yang kita perlu nilai, katakan efektif itu berkaitan dengan tingkat ketepatan waktu. Nah, pengendalian yang berkaitan dengan pemberian informasi pada saat yang diperlukan, ya, jadi kita harus memberikan yang namanya pengendalian, laporan hasil evaluasi itu pada saat waktu yang tepat. Nah, ketepatan ini bisa dalam hitungan detik untuk menilai pergerakan yang aman, misalnya untuk kereta ataupun pesawat terbang, atau hitungan menit pada suatu tindakan operasi pembedahan rumah sakit. Atau bisa juga kita melakukan pengendalian itu dengan menilai kinerja pegawai. Dan kemudian yang terakhir, kriteria pengendalian efektif ini adalah bahwa itu bisa diterima ya oleh semua lapisan suatu organisasi. Nah, baik, kita masuk ke manfaat pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya kita bisa jelaskan bahwa apabila pengawasan dan pengendalian itu dilakukan secara tepat, maka organisasi memperoleh yang namanya manfaat. Manfaatnya berupa apa? Jadi yang pertama, mengetahui apakah suatu kegiatan itu telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan rencana kerja. Lalu yang kedua,
Yang kedua, mengetahui apakah terdapat penyimpangan terkait pengetahuan ataupun pengertian SDM dalam melaksanakan tugas. Lalu yang ketiga, mengetahui apakah waktu serta sumber daya lainnya telah mencukupi kebutuhan dan telah digunakan secara efisien. Lalu yang keempat, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir, manfaat pengawasan dan pengendalian adalah berkaitan dengan mengetahui staf mana saja yang perlu diberikan penghargaan, baik dalam bentuk promosi ataupun memberikan dalam bentuk pelatihan lanjutan. Nah, di sini kita masuk ke bagian tujuan pengawasan dan pengendalian. Menurut Griffin menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Nah, keempat tujuan tersebut antara lain guna adaptasi, antara lain guna adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan juga mengantisipasi kompleksitas daripada suatu organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar organisasi yang terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan, baik bersifat internal ataupun sifatnya eksternal. Sebagai contoh, misalnya ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum SDM barangkali dulunya hanya dibatasi pada kemampuan mengetik atau kualifikasi pendidikan yang minimum. Nah, namun kalau saat sekarang ketika komputer digunakan sebagai ujung tombak kegiatan sehari-hari, maka kualifikasi minimum untuk SDM tentunya menjadi berubah. Yang dalam hal ini organisasi perlu menyesuaikan diri dalam hal penggunaan SDM. Ketika kegiatan perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi komputer, maka organisasi pun perlu melakukan pengawasan dan evaluasi atas SDM yang dimilikinya. Dan standar kualifikasi SDM pun pada akhirnya harus disesuaikan. Nah, lalu tujuan pengawasan pengendalian yang kedua adalah meminimumkan kegagalan. Nah, tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah meminimumkan kegagalan. Nah, ketika organisasi melakukan kegiatan atau suatu program, misalnya organisasi pastilah berharap agar kegagalan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, selain menetapkan target pencapaian program, organisasi pun turut menetapkan langkah strategis dan standar kerja. Nah, adapun penerapan langkah, strategi ataupun standar kerja tersebut dapat lebih optimal apabila diiringi dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Jadi, dengan demikian, maka ketidaksesuaian yang berpotensi menyebabkan kegagalan program pun sebenarnya itu dapat ditekan atau diminimalisasi. Lalu yang ketiga, meminimumkan biaya. Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya. Nah, fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu misalnya dapat meminimumkan kegagalan-kegagalan dalam produksi atau dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan karena kesalahan kerja. Lalu yang keempat, mengatasi kompleksitas organisasi. Nah, tujuan dari fungsi pengawasan adalah agar organisasi dapat mengantisipasi berbagai kegiatan kompleks. Kompleksitas dimaksud mencakup besar cakupan program, bisa juga mencakup periode pelaksanaan program, bisa mencakup jumlah SDM, dan lain sebagainya.
Nah, adapun pelaksanaan fungsi pengawasan sebenarnya di sini dapat menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Itu adalah tujuan daripada kegiatan pengawasan dan pengendalian. Oke, baik. Sekiranya itu materi yang bisa diberikan untuk materi ke-11 di dasar AKK, yaitu controlling. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan